Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Dari pernyataan Abah Aus ini teman-teman, artinya sekarang yang memimpin negara kita Indonesia, Bapak Prabowo Subianto itu adalah Dajjal. Waduh. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai hal ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberi dukungan kepada channel ini melalui Kris. Saya doakan semoga dukungan teman-teman dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lebih besar lagi, dan diharapkan dukungan teman-teman bisa menambah usia channel ini lebih lama lagi sehingga banyak yang terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan di sosial media. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini, silakan scan barcode Kris yang sudah saya sediakan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Aus mengatakan bahwa Pak Prabowo itu Dajjal hanya karena Pak Prabowo merupakan lawan politik dari Bapak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan ini dianggap sebagai Imam Mahdinya dan Pak Prabowo dianggap sebagai Dajjalnya. Hal ini sudah dibahas di channel sahabat saya yang bernama channel YouTube-nya Maisha Al-Fatih. Sekarang coba kita lihat ya videonya. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Oh, jadi semua orang yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan sebagai presiden waktu 2024 itu ya, yang sudah lewat, itu Dajjal katanya. Semua loh ya, semua orang. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Oh, sampai Imam Nabawi, Imam Masjidil Al-Aqsa gitu ya. Itu juga dianggap Dajjal kalau tidak mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Setahu saya gelarnya Pak Anies Baswedan bukan profesor ya. Tapi gak tahu lah ya. Dari pernyataan Abah Aus ini teman-teman, artinya sekarang yang memimpin negara kita Indonesia, Bapak Prabowo Subianto itu adalah Dajjal. Waduh. Karena tadi teman-teman dia menyatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ini lawannya adalah Dajjal. Siapa saja yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Waduh. Artinya pemimpin negara kita sekarang ini adalah Dajjal. Atau orang-orang yang memilih Bapak Prabowo Subianto, yang tidak memilih Anies Baswedan, itu dia tuduh sebagai Dajjal. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, saya bukan hatersnya Pak Prabowo, saya juga bukan hatersnya Pak Anies Baswedan. Bagi saya Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan merupakan dua tokoh bangsa yang punya misi untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik lagi. Namun memposisikan Pak Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, lalu memposisikan Pak Prabowo sebagai Dajjalnya, ini keterlaluan sih. Dan anehnya pada saat itu Pak Anies Baswedan ketika dikatakan sebagai Imam Mahdi oleh Abah Aus, Pak Anies Baswedan tidak membantah. Ini juga yang membuat pengikut-pengikutnya Abah Aus percaya bahwa Anies Baswedan itu benar-benar Imam Mahdi. Bahkan ketika Pak Anies Baswedan itu katanya diberikan dompet nih dari sorga. Jadi Abah Aus nih katanya punya dompet dari sorga, terus diberikan kepada Pak Anies Baswedan sebagai jimat untuk memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Di sini terlihat sekali Pak Anies Baswedan nggak membantahnya, hanya manggut-manggut aja. Coba kita lihat ya. Saya menerima barang dari sorga. Dari sorga lagi. Dari sorga. Kita nggak tahu juga ya. Kemungkinan Pak Anies Baswedan di sini nahan ketawa juga kali ya. Tapi ya kalau mau ketawa di sini kan ya gimana gitu, sungkan juga gitu. Dompet dompet besar nggak?
percaya syukur, tidak usah bodoh. Tulisannya S. Surga. Ya, itu videonya teman-teman. Ini satu hal yang kita sayangkan dari Pak Anies Baswedan, yang kita kenal beliau adalah orang cerdas ya, orang yang pendidikannya tinggi, tapi sayang banget kenapa pada saat itu tidak ada bantahan kepada Aba Aws bahwa dirinya Imam Mahdi, dirinya diberikan dompet dari sorga. Kita juga semua tahu lah ya bahwa Pak Anies Baswedan mendekat kepada Aba Aws itu ya bukan semata-mata karena mempercayai Aba Aws sakti dan lain-lainnya, tapi lebih kepada Pak Anies Baswedan itu berharap mendapat dukungan tambahan suara dari pengikut-pengikutnya Aba Aws. Karena kalau Aba Aws bilang coblos Pak Anies Baswedan, pasti pengikutnya pada coblos semua. Begitupun juga pejabat-pejabat yang dekat dengan Mama Gufron, pejabat yang dekat dengan Panji Gumilang ya sama. Itu pasti harapannya mendapatkan dukungan dari ya orang-orang seperti itu. Inilah salah satu hal yang saya tidak sukai dari dunia politik ya, karena cenderung menggunakan cara apa saja biar bisa menang, bahkan mendekat kepada orang-orang sesat sekalipun. Mungkin ini juga penyebab Aba Aws, Mama Gufron itu ya kayaknya kebal hukum, karena mungkin mereka juga masing-masing punya backingan pejabat gitu ya. Tapi Pak Anies Baswedan walaupun udah dekat ke Aba Aws, pada akhirnya kalah juga. Ya semestinya ini jadi pelajaran buat Pak Anies Baswedan, nanti kalau berikutnya mau mencalonkan lagi, jangan deket-deket sama Aba Aws Pak, bukan menang malah kalah Bapak, malah jadi dibully satu Indonesia, disebut Imam Mahdi, dapat dompet dari sorga. Mungkin salah satu penyebab kekalahan Pak Anies Baswedan ya karena dekat dengan Aba Aws, pendukungnya malah jadi ilfil gitu ya, malah jadi heran lah kok Pak Anies yang terkenal cerdas kok malah jadi begini kan, dapat dompet dari sorga, Imam Mahdi segala. Tapi ya itulah politik ya, cara apapun mesti digunakan untuk dapat dukungan suara. Umat Islam itu tidak anti politik teman-teman ya, tetapi menjadikan agama sebagai senjata politik, menghalalkan segala cara untuk bisa menang, ya ini yang jadi masalah, apalagi sampai ngaku-ngaku Imam Mahdi. Tidak hanya Pak Anies Baswedan ya, bahkan pendukungnya Pak Jokowi itu juga pernah menganggap bahwa Pak Jokowi ini memenuhi kriteria untuk menjadi nabi. Nah, bayangin nih, demi membela Pak Jokowi ya, pendukungnya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Jokowi udah bisa jadi nabi nih. Tampang Dedi Nurpalaka, kader PSI yang sebut Jokowi penuh kriteria jadi nabi. Kader PSI yakni Dedi Nurpalaka tengah menjadi perbincangan hangat di sosial media. Pasalnya diketahui bahwa Dedi Nurpalaka kepergok mengagung-agungkan Jokowi. Tak main-main, bahkan Dedi Nurpalaka menyebut bahwa Jokowi memenuhi kriteria sebagai seorang nabi. Ya, jadi memang agama kita nih sering dijadikan senjata untuk mendukung dukungan politik gitu ya, bawa-bawa nabi, bawa-bawa Imam Mahdi gitu ya. Imam Mahdi itu termasuk di dalam perkara syariat agama Islam. Jadi ketika ada yang berbicara tentang Imam Mahdi harus berlandaskan dalil-dalil yang jelas dari agama Islam. Ini tipsnya agar tidak dibodoh-bodohi atas nama Imam Mahdi ya. Jangan percaya tentang cerita Imam Mahdi kalau tidak berlandaskan dalil. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.